Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prinsip legal dalam praktik keperawatan yang beranggotakan Diara Celia, Yolanda Juliana Putri, Febrianti Hayu, Andin Aprilia Yolanda, Dewi Utari Rahmatika, Adawiyah Musyafa, dan Dian Nurfitria. Konsep legal etik. Etika keperawatan atau nursing etik merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri, dan etika keperawatan sudah diatur dalam Kode Etik Keperawatan. Aspek legal etik keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang, dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dewi Utari. Prinsip legal dan etis. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas ataupun tanpa terkecuali. Yang kedua, tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Yang ketiga, kejujuran. Menyampaikan kebenaran pada setiap prinsip ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Jadi sebagai seorang perawat kita harus jujur. Yang keempat, berbuat baik. Benefisiensi berarti melakukan sesuatu yang baik yang memerlukan pencegahan dari kesalahan. Yang selanjutnya, kelima, menepati janji. Prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Yang keenam, kerahasiaan. Informasi tentang klien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Yang ketujuh, autonomi atau otonom. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri, yang merupakan bentuk respek terhadap seseorang lain. Jadi pada prinsip ini kita diberi otonom untuk contohnya untuk mendiagnosa pasien. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Yolanda Juliana Putri. Yang ke-8, justice, keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Yang ke-9, informed, consent, persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya yang atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya. Masalah legal dalam keperawatan. Pertama, kelalaian. Seorang perawat bersalah karena kelalaian jika mencederai pasien. Yang kedua, ada pencurian. Mengambil sesuatu yang bukan milik Anda, jika tertangkap akan dikenai hukuman. Dan yang ketiga yaitu fitnah. Seorang perawat membuat pernyataan palsu yang merugikan pasien tersebut, maka kesalahan itu disebut dengan fitnah. Masalah legal dalam keperawatan selanjutnya yaitu 4, false impression adalah menahan tindakan seseorang tanpa otorisasi atau menggunakan restraint fisik bahkan mengancam pasien agar mau bekerja sama. Yang kelima yaitu penyerangan dan pemukulan, berusaha untuk menyentuh tubuh orang lain tanpa izin atau bahkan mengancamnya. Yang keenam yaitu pelanggaran privasi. Pasien mempunyai hak atas kerahasiaan dirinya dan urusan pribadinya. Pelanggaran privasi termasuk tindakan yang melawan hukum. Yang ketujuh yaitu penganiayaan. Menganiaya pasien melanggar prinsip-prinsip etik dan membuat Anda terikat secara hukum untuk menanggung tuntutan hukum. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Raselia. 8. Malpraktek. Malpraktek adalah kelalaian dari seorang perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan merawat terhadap seorang pasien yang lazim diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama. Pada saat aspek legal keperawatan adalah undang-undang keperawatan. Aspek legal keperawatan pada kewenangan formalnya adalah izin yang memberikan kewenangan kepada penerima untuk melakukan praktik profesi perawat, yaitu surat izin kerja atau SIK bila kerja di dalam suatu institusi dan surat izin praktek perawat atau SIPP bila kerja secara perorangan atau berkelompok. Selanjutnya adalah aplikasi aspek legal dalam keperawatan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berbunyi,
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi di sini adalah perawat, dokter, dan tenaga nakes lainnya. Yang kedua adalah pasal 63 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berbunyi pelaksanaan pengobatan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok alami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.